Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Marketing Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas 6D. Kami dari kelompok 2 ini terdiri dari 6 anggota. Yang pertama Anastasia Rara, yang kedua Hesti Wahyu, yang ketiga Ubaid Fatih, yang keempat Muhammad Abdul Sofyan, yang kelima Ika Arifatun, dan yang terakhir Zuhria Firdausi. Kelompok 2 kali ini akan membawakan tema tentang implementasi syariah marketing, atau bisa dikatakan sebagai penerapan dalam berbisnis syariah. Sejatinya kita telah diberikan contoh, diberikan tauladan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai contoh yang baik, sebagai uswatun hasanah. Begitupun dalam kegiatan transaksi bisnis. Rasulullah dulu seorang pengusaha yang sukses. Dalam transaksi bisnisnya, Rasulullah selalu menerapkan prinsip keadilan, yang kemudian prinsip kejujuran, dan Rasulullah tidak pernah mengecewakan konsumennya. Karena apa? Karena Rasulullah itu selalu menerapkan prinsip tersebut. Siapa sih yang misal kita beli ke pedagang, kita itu senang akan pedagang yang jujur, pedagangnya terbuka terhadap produknya. Kita sebagai konsumen akan senang. Itulah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya, kita sebagai generasi saat ini, kita harus mencontoh teladan dari Rasulullah SAW. Apalagi untuk pelaku usaha ataupun kita yang nantinya akan memiliki usaha sendiri, kita harus menerapkan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yang kedua yaitu Nabi Muhammad sebagai syariah marketer. Rahasia keberhasilan sebuah perdagangan ialah sikap jujur dan adil dalam melakukan hubungan antar pelanggan. Dengan memegang prinsip tersebut, Nabi Muhammad telah memberikan teladan sebagai sosok pedagang yang berhasil. Siti Khadijah sangat menyukai sifat kejujuran, integritas, dan kemampuan berdagang Nabi Muhammad. Di sini, Nabi Muhammad telah menunjukkan cara berdagang yang tetap mempertahankan kejujuran, amanah, namun tetap memperoleh hasil yang optimal. Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan bisnis agar tetap menciptakan kemandirian dan bagi keluarga agar tidak menjadi beban orang lain. Seperti dalam Quran Surah An-Naba ayat 11 yang artinya, dan kami ciptakan siang untuk mencari penghidupan. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad sebagai pedagang profesional. Melihat sejarah kehidupan beliau, tentunya kita sudah mengetahui bahwa beliau merupakan sosok pedagang yang profesional. Dalam transaksi bisnisnya, tidak ada tawar-menawar atau pertengkaran yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan pelanggannya. Bahkan, setiap permasalahan yang terjadi antara beliau dengan pelanggannya selalu diselesaikan dengan jalan damai dan adil tanpa kekhawatiran adanya unsur penipuan di dalamnya. Reputasi Nabi Muhammad sebagai pedagang yang profesional, jujur, dan amanah sudah terbina sejak muda sebab sifat tanggung jawab dan integritas yang beliau miliki saat melakukan bisnis. Berkaitan dengan profesionalisme, Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari yang bunyinya, apabila sebuah urusan manajemen diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tumbuhlah kehancurannya. Dan disitulah letak makna profesionalisme dalam bisnis Islam. Nomor 4 adalah Muhammad menghindari bisnis haram. Nabi Muhammad melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena sistemnya maupun karena ada unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya. Memperjualbelikan benda-benda yang dilarang dalam Al-Quran adalah haram.
Jabir menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari kemenangan kota Mekah, Innallaha wa rasuluhu harrama bai'al khomri wal khinziri wal asnami, yang artinya Allah dan Rasulnya telah menyatakan haram penjualan khamr, hewan, dan berhala. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara-cara yang benar dalam menjual. Misalnya, beliau pernah berkata, Iyyakum wa kasratul halifi fil bai'i, fa innahu yunafiku thumma yamhaku. Hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi bisnis, sebab dapat menghasilkan sesuatu penjualan yang cepat tapi menghapuskan berkah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nomor 5 adalah Muhammad sebagai wirausahawan sejati. Jiwa wirausaha atau entrepreneurship adalah salah satu kekuatan yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan wirausaha atau entrepreneurship itu sendiri secara sederhana adalah kemampuan kita untuk menciptakan atau mendesain manfaat dari apapun yang ada dalam diri dan lingkungan. Seorang ahli hadis, Abdur Razak, menyebutkan sebuah riwayat dari Muammar berdasarkan sumber dari Imam Zahri bahwa ketika mencapai usia dewasa, Nabi Muhammad SAW telah terbentuk menjadi seorang wirausahawan. Karena tidak punya modal sendiri, beliau pun berdagang dengan modal orang lain. Khadijah telah menunjukkannya sebagai manajer pemasaran untuk membawa barang-barang dagangannya ke pasar Habsyah, yang merupakan salah satu kota perdagangan terbesar saat itu. Nabi Muhammad memang seorang wirausahawan sejati. Beliau telah menjadi tauladan bagi umatnya dalam mengelola suatu bisnis tanpa harus memiliki modal sendiri. Beliau membuktikan bahwa dengan bermodalkan kejujuran dan integritas diri yang baik, cukup bagi seseorang untuk menjadi seorang wirausahawan. Nabi Muhammad dengan penghasilan yang halal. Nabi Muhammad diutus Allah untuk menghapus segala sesuatu yang keji, kotor, dan gagasan-gagasan yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, yang memerintahkan manusia agar memakan makanan yang bersih dan mengambil jalan yang suci dan sehat. Barang yang bersih berarti barang yang sehat dan diperoleh dengan cara halal. Nabi Muhammad telah mengeluarkan perincian mengenai penghasilan yang diharapkan. Pertama, seorang yang menghasilkan harta yang haram dan memberikan sebagian hartanya darinya tidaklah dicatat sebagai sedekah. Jika ia membagikan sebagian darinya, ia juga tidak akan menerima berkah. Kedua, daging yang berasal dari hewan yang haram tidakkah masuk surga, tetapi neraka adalah yang baik bagi sebagian darinya, berasal dari makanan yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sini dapat dilihat betapa berhati-hatinya Nabi Muhammad SAW dalam hal makanan yang halal. Rasulullah mewariskan tuntunan yang cukup lengkap kepada kita tentang mana sumber penghasilan yang baik bagi kita dan yang tidak halal untuk kita. Selanjutnya, berbisnis dengan kolbu. Praktik bisnis maupun non-bisnis dengan berbasis berkesadaran pada prinsipnya adalah berbisnis atau berorganisasi.
atau juga menjalankan suatu profesi untuk menumbuhkan benih-benih kebaikan bagi kepentingan bersama, dan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan saja. Yang pertama, menganggap hidup adalah proses belajar. Kunci kesuksesan dalam berbisnis yakni selalu mau dan antusias untuk mencari tahu informasi-informasi yang mungkin akan berguna demi perkembangan bisnis. Selain itu, ada baiknya juga terus mempelajari skill-skill baru yang belum pernah dikuasai sebelumnya. Kedua hal tersebut merupakan salah satu mindset yang dimiliki oleh seorang calon pebisnis sukses. Kemudian, perkembangan teknologi telah memungkinkan kita untuk bisa mencari informasi secara mandiri. Akan tetapi, peran orang lain juga masih tetap dibutuhkan agar proses belajar dapat berjalan secara maksimal. Yang kedua, berpikir out of the box. Kita tentunya tahu bahwa saat ini persaingan di dunia bisnis apapun jenisnya sangatlah ketat. Jika tidak bisa berpikir out of the box, maka tentu akan sangat sulit bagi bisnis kita untuk berkembang dan semakin maju. Hal yang harus diingat, jangan pernah malas dan takut untuk mengeluarkan segala hal yang ada di pikiran kita, serta berusaha untuk teliti dan detail melihat berbagai peluang yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang ketiga, pebisnis sukses selalu rendah hati. Ketika telah berada di titik sukses dari perjalanan bisnis, janganlah menjadi terlena. Karena seorang pebisnis sukses sejati ialah mereka yang tetap rendah hati dan selalu merasa haus akan ilmu dan inovasi. Kemudian 9 etika pemasaran. Yang pertama, memiliki kepribadian spiritual. Yang kedua, berkepribadian baik dan simpati. Yang ketiga, berlaku adil dalam berbisnis. Yang keempat, melayani nasabah dengan rendah hati. Yang kelima, selalu menepati janji dan tidak curang. Yang keenam, jujur dan terpercaya. Yang ketujuh, tidak suka berburuk sangka. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan. Dan yang kesembilan, tidak melakukan suap. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.